Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bersama bahwa sejak Yeshua HaMashiach memulai pelayanan dia di umur sekitar kurang lebih 30 tahun, maka pelayanan daripada Tuhan Yeshua HaMashiach itu disertai dengan kuasa yang heran, kuasa yang dahsyat, kuasa yang luar biasa. Kita bisa melihat dalam catatan kitab suci bagaimana orang-orang sakit itu disembuhkan, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, bahkan yang mati pun dibangkitkan dari kematian. Sehingga jangan heran saudara, di zaman itu sejak dia mulai menyatakan dirinya, sejak dia mulai memberitakan tentang jalan keselamatan yang tidak ada di tempat lain, tetapi hanya melalui dirinya, kita bisa melihat dan menyaksikan bagaimana mulai sejak saat itu Yeshua ini saudara begitu menjadi sosok, menjadi pribadi, menjadi pengkhotbah yang sangat fenomenal, yang sangat dikagumi. Sehingga jangan heran di saat itu ada begitu banyak orang yang berbondong-bondong mengiring dan mengikut dia. Kita tidak tahu berapa banyak yang mengikuti Yeshua. Bisa ribuan orang saat itu, bahkan mungkin bisa jutaan orang. Bahkan tidak sedikit orang-orang yang ingin menyanjung Yeshua untuk menjadikan Yeshua HaMashiach itu sebagai raja yang akan memerintah dan membebaskan Israel dari para penjajah. Tetapi saudara-saudara, Yeshua kenal betul hati daripada orang-orang yang mengikuti dia. Dia tahu betul motivasi setiap mereka yang mengikut dia. Yeshua tahu hari ini mereka bisa dengungkan dan menjadikan Yeshua sebagai raja. Mereka akan berteriak, jadikanlah dia raja. Inilah raja kami, inilah sang Mesias kami. Tetapi Yeshua tahu satu waktu mereka akan berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Yeshua tahu betul bahwa dari sekian banyak orang yang mengikut dia, tidak semua motivasi itu adalah motivasi seperti yang dia inginkan. Mereka mengikuti Yeshua karena kabar baik yang dia beritakan, kabar sukacita, kabar kelepasan yang dia bawa. Yeshua tahu dari sekian banyak ribuan bahkan mungkin jutaan orang yang mengikuti dia, bukan karena mereka kagum akan pribadinya, bukan karena mereka kagum akan sosoknya, bukan karena mereka kagum tentang berita kelepasan, berita pembebasan, berita keselamatan yang dia sampaikan. Tetapi ternyata banyak di antara mereka yang justru mengikut Yeshua karena kagum akan segala perbuatan-perbuatan yang ajaib yang dia lakukan. Termasuk salah satunya adalah bagaimana dia bisa memberi makan 5.000 orang laki-laki yang tercatat, tidak termasuk perempuan dan anak-anak, hanya dengan 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Itu pun masih banyak sisanya. Sehingga kalau kita baca dalam kitab Yohanes pasal yang ke-6 atau Yohanes pasal yang ke-6, kita bisa melihat bagaimana di sana pernyataan Yeshua yang tahu betul tentang motivasi orang-orang itu ketika datang mencari dia, ketika datang mengikuti dia. Yeshua katakan, aku tahu bahwa kalian mengikut aku, mencari aku, bukan karena akunya,
Bukan karena berita kelepasan, berita keselamatan yang aku sampaikan. Bukan karena sekedar tanda itu menunjukkan siapa aku sesungguhnya. Tetapi justru karena roti yang kamu makan. Dan kamu menjadi kenyang karena roti. Nah saudara-saudara, sehingga dari kitab Injil Lukas pasal yang ke-14 ayat yang ke-25 sampai yang ke-33 ini harusnya memberikan sebuah konfirmasi kepada kita tentang motivasi di dalam kita mengiring Tuhan Yeshua HaMasiah. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pernyataan Yeshua HaMasiah dalam Lukas pasalnya yang ke-14 dari ayat yang ke-25 ini harus betul-betul menjadi perenungan kita. Yeshua menjadi contoh pemimpin yang begitu luar biasa, yang ngomong apa adanya, bukan karena ada apanya. Kita bisa melihat banyak calon-calon pemimpin-pemimpin daerah, apalagi ketika masuk di dalam tahun-tahun, di dalam bulan-bulan pemilihan. Apakah itu pemilihan yang namanya paling rendah mungkin lurah, kuntua, RT. Pemilihan mungkin yang namanya wali kota, bupati, gubernur, anggota DPR, bahkan sampai pemimpin negara ini. Kita bisa menyaksikan saudara, bagaimana ketika bulan-bulan, tahun-tahun mendekati pemilihan, ada begitu banyak calon-calon pemimpin yang berani mendeklarasikan, pilihlah saya, pilihlah aku. Karena kalau kalian memilih saya, maka saya akan mensejahterakan rakyat ini. Maka saya akan membuat pembangunan, membuat ekonomi yang ada di daerah ini, yang ada di negara ini berkembang pesat. Kalau seandainya kelak saya akan menjadi pemimpin. Tetapi terlalu banyak bukti yang kita bisa saksikan, lihat, bahkan rasakan sendiri. Ketika sosok ini sudah menjadi pemimpin, apakah itu di tingkat desa, apakah itu di tingkat kota Madia, tingkat daerah, bahkan sampai negara, justru ternyata mereka hanya bisa memberikan bukti melalui janji. Jadi buktinya itu adalah janji yang dikumandangkan. Terlalu banyak janji-janji manis yang diobral, yang dikumandangkan, yang disampaikan. Tetapi saudaraku, begitu sulitnya ketika orang-orang ini sudah menjadi pemimpin, mereka bisa membuktikan bahwa apa yang mereka sampaikan itu akan mereka lakukan. Apa yang mereka janjikan itu akan mereka tepati, akan mereka kerjakan. Nah saudara-saudaraku, sehingga ada begitu banyak akhirnya rakyat yang kecewa kepada pemimpin-pemimpin yang hanya bisa mengobral yang namanya janji semata. Dia tidak bisa membuktikan apa yang dia janjikan itu akan dia tepat. Nah saudara, berbeda dengan sosok pemimpin yang sedang saya bicarakan saat ini. Berbeda dengan Yeshua HaMasiah. Yeshua HaMasiah, saudaraku, dalam Lukas pasalnya yang ke-14 ini justru ngomong apa adanya kepada orang-orang yang mau mengikut dia, yang mau menjadikan dia sebagai Mesias, sebagai Raja, sebagai pemimpin, sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Yeshua tidak pernah menjanji sesuatu yang muluk-muluk.
bahwa kalau kamu ikut aku, kamu tidak akan pernah menderita. Kalau kamu ikut aku, kamu tidak akan pernah kekurangan. Kamu tidak akan pernah sakit. Kalau kamu ikut aku, kamu akan menikmati segala yang namanya kenikmatan yang ada di dunia ini. Tidak, saudara. Itulah sebabnya bagi orang-orang yang mau mengikut Yeshua, Yeshua sedang memberikan sebuah ujian, sebuah pertimbangan. Kalau kamu mau ikut aku, kamu harus pikir-pikir dulu. Kamu harus betul-betul luruskan motivasimu. Karena pada akhirnya Yeshua tidak mau kalau orang ikut aku, pada akhirnya dia akan kecewa. Makanya dari sejak semula, saudara, Yeshua tidak pernah memaksakan orang untuk mengikut dia. Ayo dong ikut aku. Ayo dong iringi aku. Yeshua tidak. Tetapi Yeshua memberikan mereka sebuah pertimbangan di dalam mengikut Yeshua. Saudara-saudaraku, Yeshua sebagai sosok pemimpin, dia tidak karena banyak pengikut yang mengikut dia, ribuan, bahkan mungkin bisa saja jutaan. Lalu kemudian Yeshua menjadi lupa diri. Sama seperti banyak pemimpin-pemimpin rohani saat-saat ini. Ketika gerejanya, pelayanannya dipenuhi dengan jemaat-jemaat Tuhan, dengan orang-orang yang banyak yang datang ke gerejanya, ada satu persoalan yang besar yang timbul dalam pemikiran setiap pemimpin-pemimpin rohani, para gembala, pendeta yang mengaku hamba Tuhan. Ada sebuah kekhawatiran dan ketakutan, yaitu jangan sampai jemaat yang banyak ini, yang sudah mengikuti gereja ini, yang sudah mengikuti organisasi ini, lalu satu waktu akan meninggalkan gereja ini. Sehingga saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada begitu banyak para pemimpin rohani, para pendeta yang mengaku sebagai hamba Tuhan, karena takut kehilangan jemaat, takut kehilangan persembahan, takut kehilangan persepuluhan, akhirnya memilih takut untuk menyampaikan doktrin kebenaran yang hakiki, takut menyampaikan firman Tuhan yang benar. Jangan heran saudara, ada banyak gereja-gereja sekarang yang kita bisa lihat dan saksikan, dengar khotbahnya. Justru hanya khotbah-khotbah yang berbicara tentang berkat, berbicara tentang kesuksesan, berbicara tentang kemakmuran, berbicara tentang keberhasilan. Jarang saudaraku ada khotbah-khotbah lagi tentang pertobatan, yang menyuarakan tentang bagaimana jemaat-jemaat Tuhan ini harus berakar di dalam kebenaran, harus mengikuti apa yang difirmankan oleh Tuhan. Sama seperti dalam konteks parasa yang kita baca hari ini, dalam 1 Raja-Raja pasal 12, dari ayat yang kita baca, kita bisa melihat bagaimana ketakutan daripada seorang raja Yerobeam ketika tiba waktunya perayaan Sukkot, di mana sesuai dengan ajaran Torah 3 kali dalam setahun orang-orang Israel harus merayakan perayaan-perayaan ziarah untuk mereka rayakan di Yerusalem, yaitu perayaan Pesah atau roti tidak beragi, perayaan Shavuot
perayaan 7 minggu atau yang kita kenal dengan perayaan Pentakosta, dan kemudian perayaan Sukkot. Setiap orang laki-laki harus datang ke Yerusalem dengan membawa persembahan di rumah Tuhan. Dan waktu tiba perayaan Sukkot ini, saudara, ketika kerajaan Israel ini terpecah menjadi dua, yaitu kerajaan Israel Selatan yang saat itu dipimpin oleh raja dari keturunan Daud yang bernama Rehabeam, dan kemudian kerajaan Israel Utara yang saat itu dipimpin oleh Raja Yerobeam. Yang mengikuti kepemimpinan Raja Yerobeam itu lebih banyak daripada suku yang mengikuti kerajaan selatan, yaitu Yahuda, yang beribu kota di Yerusalem. Yang ada di kerajaan utara ada 10 suku, sementara di kerajaan selatan yang dipimpin oleh Rehabeam hanya 2 suku. Ketika tiba waktu perayaan Sukkot, ada ketakutan dari seorang Raja Yerobeam. Jangan-jangan rakyat ini ketika mereka datang ke Yerusalem, karena di sanalah bait suci itu berada, nanti ketika saat mereka pergi dan mempersembahkan persembahan, takutnya mereka tidak akan kembali lagi kepada Dia. Mereka akan lebih memilih dipimpin oleh Raja Rehabeam. Sehingga karena ketakutan inilah, saudaraku, muncul ide. Dia mulai merancangkan sebuah ide yang dia tahu sebenarnya itu adalah sebuah kejahatan yang besar, di mana dia membuat patung lembu emas. Yang satu dia letakkan di Betel, yang satu dia letakkan di Dan. Dia katakan kepada umat Israel yang 10 suku ini, lihatlah, inilah sesembahan, inilah ilah yang telah membawa engkau dan nenek moyang kita keluar dari tanah Israel, menuntun mereka ke negeri yang dijanjikan ini. Karena kita tahu, saudara, jangankan di zaman Raja Yerobeam dan Rehabeam, ketika Israel sudah terpecah, di zaman hakim-hakim, kata firman Tuhan, kalau kita baca Hakim-Hakim pasalnya yang kedua, maka kita akan melihat di sana bagaimana muncullah, katanya, satu angkatan yang tidak pernah mengenal apa yang dilakukan oleh yang namanya Yahweh Elohim, baik yang ada di Misraim maupun selama mereka ada di padang gurun. Akhirnya angkatan yang tidak mengenal ini berbuat jahat dan memberontak terhadap titahnya Tuhan. Sehingga Tuhan harus membangkitkan musuh-musuh untuk menaklukkan yang namanya Israel. Nah, apalagi di zaman Raja Yerobeam. Jadi ketika Yerobeam berkata bahwa inilah sesembahan, inilah ilah yang membawa engkau keluar dari tanah Misraim, orang Israel saat itu yang mengikuti Raja Yerobeam percaya saja. Dan dia mulai menentukan saat itu sebuah perayaan yang baru, ibadah yang baru. Kalau di dalam Torah yang diajarkan oleh Bapak Yahweh, kamu harus merayakan perayaan Sukkot setiap tanggal 15 bulan Tisri, bulan ke-7. Yerobeam, dia membuat satu tatanan, satu aturan ibadah baru. Perayaan Sukkot yang akan dirayakan oleh orang Israel, di mana mereka harus mempersembahkan persembahan kepada ilah itu, sang lembu emas yang dikatakan sebagai ilah yang membawa mereka keluar dari Misraim. Bukan tanggal 15 bulan yang ke-7, tetapi tanggal 15 bulan yang ke-8.
Dia mulai mengangkat imam-imam yang baru, bukan dari keturunan Lewi tetapi dari rakyat jelata. Bahkan dia sendiri begitu berani membakar persembahan yang harusnya itu adalah tugas daripada imam-imam yang Tuhan tentukan. Tapi dia ambil alih itu semua. Sampai akhirnya kalau kita baca dalam 1 Raja-Raja 13, ketika dia mau mempersembahkan, membakar korban persembahan, tiba-tiba Tuhan menghukum dia. Tangannya, saudaraku, tiba-tiba menjadi kejam. Tidak bisa kembali seperti sedia kala. Dia meminta kepada abdi Tuhan itu agar supaya tangannya itu bisa dikembalikan. Mintalah pengampunan daripada Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, itulah sebabnya di dalam kita pengiring Tuhan, mari kita luruskan motivasi kita. Dalam Ulangan pasal yang ke-13, bagaimana Tuhan mengingatkan kepada orang Israel melalui Mose, bahwa kalau seandainya ada seorang nabi, sekali lagi saudaraku, kalau ada seorang nabi yang membujuk engkau, sekalipun apa yang dikatakan oleh nabi itu benar, sekalipun yang dilakukan oleh nabi itu hebat, sekalipun nabi itu bisa melakukan banyak tanda dan mujizat, tetapi kalau seandainya nabi itu mengajak engkau untuk berpaling daripada Yahweh Elohim, maka kamu harus menolak dia. Kamu harus memisahkan dirimu dari nabi itu. Bahkan nabi-nabi seperti itu harus kamu habisi. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, artinya saudara, ada patron yang Tuhan sudah tentukan bagi umat Israel, yaitu tidak lain adalah Torah, yang adalah isi hati daripada Tuhan. Itu harus menjadi patron mereka, harus menjadi dasar mereka. Sehingga kalau ada seandainya orang yang mengaku nabi, sekalipun pelayanan dia disertai dengan tanda yang heran, tanda yang ajaib, sekalipun dia berdoa orang sakit sembuh, sekalipun dia bisa mengusir setan, tetapi kalau dia mengajak engkau untuk meninggalkan Torah yang hidup ini, yang adalah isi hati Bapa, kalau dia mengajak engkau untuk berpaling dari Torah ini, maka kamu harus menghindari diri dari nabi itu, mengusir nabi itu, bahkan mungkin membunuh nabi itu. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi begitu memprihatinkan kalau kita melihat keadaan fenomena kekristenan gereja Tuhan saat ini. Justru ada begitu banyak para pengkhotbah yang berani justru berkompromi, tidak berani dan tidak mau menyampaikan isi hati Tuhan yang sesungguhnya. Bahkan ada orang-orang yang berani membuat umat Tuhan berpaling dari Torah yang sesungguhnya, yang mendatangkan kehidupan. Hanya karena apa? Hanya mereka takut kehilangan yang namanya jemaat. Mereka lupa apa yang dikatakan oleh Yeshua. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak ditarik oleh Roh-Nya. Tanaman yang bukan ditanam oleh Bapa itu dengan sendirinya nanti akan tercabut. Maka saya tidak pernah takut untuk menyuarakan kebenaran. Jangan kita justru membenarkan apa yang biasa, tetapi mari kita selalu membiasakan diri dengan apa yang benar. Sekali lagi saudaraku, pernyataan ini sederhana tetapi memiliki makna yang dalam.
Jangan pernah kita membenarkan apa yang biasa. Karena kita kan sudah ribuan tahun, ratusan tahun terbiasa dengan menggunakan nama ini. Kita kan sudah ribuan tahun terbiasa merayakan perayaan ini. Lalu karena itu sudah menjadi kebiasaan turun-temurun, kita anggap bahwa ini adalah kebenaran. Makanya Yesua ingatkan betul, hati-hati dengan yang namanya ragi orang Farisi. Hati-hati dengan yang namanya ragi orang Saduki. Ragi yang dimaksud oleh Yesua tentunya bukanlah ragi seperti apa yang tadinya dipahami oleh para murid. Karena saat itu mereka tidak membawa roti, mereka pikir Tuhan sedang berbicara tentang ragi roti. Tetapi Yesua menegaskan kepada mereka, hati-hati dengan pengajaran daripada orang-orang Farisi yang di zaman Yesua sudah begitu banyak terkontaminasi dengan yang namanya ajaran daripada rabi-rabi Yahudi sejak pasca pembuangan Babel. Ada begitu banyak adat dan tradisi yang sebenarnya, saudaraku, itu sudah bertentangan dengan yang namanya Torah yang sesungguhnya. Sehingga Yesua bilang dalam kitab Mattityahu atau Matius pasal yang ke-15, 8 dan 9. Percuma bangsa ini, genaplah nubuatan Yesaya terhadap bangsa ini. Dengan bibirnya mereka memuliakan aku, tetapi hatinya jauh daripada. Percuma mereka beribadah, sebab perintah yang mereka lakukan itu adalah perintah manusia, ajaran manusia yang dibawa turun-temurun dari nenek moyang mereka. Makanya saya garis bawahi, saudaraku, jangan membenarkan apa yang biasa. Mentang-mentang karena ini sudah tradisi yang dibawa turun-temurun sudah ratusan tahun, bahkan mungkin ribuan tahun, maka kita menganggap inilah kebenaran. Tetapi kita harus membiasakan diri justru dengan apa yang benar. Sekalipun saya katakan ketika kita menyampaikan tentang kebenaran, tidak selalu akan mendapatkan respon yang baik. Yesua ketika dia datang ke dunia ini, dia membawa kabar kelepasan, dia membawa kabar sukacita, kabar keselamatan. Tetapi kabar sukacita, kabar kegembiraan, kabar kelepasan, kabar keselamatan yang disampaikan oleh Yesua tidak selalu mendapatkan respon yang baik. Jadi biasakan diri kita. Jangan pernah kita takut dan gentar untuk kita menyuarakan kebenaran ini. Makanya Yesua katakan melalui Lukas pasal yang ke-14 ini, Tuhan sedang memberikan sebuah ujian terhadap motivasi kita di dalam mengiring Tuhan. Barang siapa tidak membenci, katanya, saudaranya, dia tidak layak menjadi muridku. Karena Yesua itu ingin, saudara, agar supaya dia menjadi yang terutama. Tidak boleh ada yang menggantikan. Dia harus menjadi nomor satu, nomor wahid. Tidak boleh ada yang lebih daripada dia. Makanya saudaraku, di dalam kita mengiring Yesua, rabah hati kita masing-masing. Apakah kita mengiring Yesua ini hanya karena kita ingin diberkati secara materi? Apakah kita mengiring Yesua HaMasiah hanya karena kita ingin menjadi orang sukses misalnya? Apakah kita mengiring Yesua semata-mata hanya karena kita ingin segala kebutuhan kita terpenuhi? Maka kalau itu yang menjadi motivasi kita, saya mau katakan melalui Midras hari ini, lebih baik stop ikut Yesua. Lebih baik berhenti ikut Yesua.
Tetapi ada konsekuensinya. Nanti kita akan lihat sebentar. Makanya Yesua katakan melalui sebuah perumpamaan. Yang dia sampaikan ini seperti seseorang yang sedang merencanakan untuk membangun sebuah menara. Dia harus perhitungkan betul segala anggaran dan biaya. Agar supaya jangan sampai dia memulai, tetapi dia tidak bisa menyelesaikan. Hal yang pertama yang ingin Tuhan tekankan kepada kita, kalau kita sudah memilih jalan untuk mengikuti Yesua, maka ikuti dia sampai akhir. Jangan gagal di tengah jalan, jangan berhenti di tengah jalan. Makanya yang saya katakan dari awal itu, raba dulu. Motivasi kita mengiring Yesua ini karena apa? Apa karena kita kagum kepada pribadinya? Apakah kita kagum akan Torah yang dia berikan, jalan yang dia tunjukkan? Atau hanya kita kagum karena mujizatnya? Lo jujur sudah, banyak orang mengikut atau menjadi Kristen karena dia kagum dengan mujizatnya. Luar biasa, saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Orang sakit disembuhkan, lumpuh bisa berjalan. Jadi banyak orang yang kagum hanya karena perbuatan-perbuatan Tuhan. Bukan kagum kepada pribadinya. Bukan kagum terhadap kabar baik, kabar kesukaan, jalan keselamatan yang dia beritakan, yang dia tunjukkan. Ini yang berbahaya. Makanya jangan heran banyak nanti kelak orang Kristen pada akhirnya kalau motivasinya tidak lurus, akhirnya akan kecewa mengiring Tuhan. Pada akhirnya di tengah jalan mereka akan murtad dan meninggalkan Yesua. Mereka akan tinggalkan gereja. Kenapa? Oh ternyata selama ini saya salah. Saya pikir kalau saya ikut Tuhan, maka pasti usaha saya akan sukses. Kalau saya ikut Tuhan, pasti keluarga saya akan bahagia. Kalau saya ikut Tuhan, pasti jalan hidup saya akan penuh dengan kelimpahan. Tapi ternyata tidak. Ada begitu banyak lika-liku dalam hidup ini. Saudara-saudaraku, untuk itu maka Yesua katakan, barang siapa mau mengikuti aku, dia harus mau menyangkal diri dan memikul salib. Salib dalam kitab suci selalu berbicara tentang penderitaan. Tetapi salib juga saudara berbicara tentang kemenangan. Banyak orang sekali lagi hanya ingin mahkota, tetapi dia tidak menginginkan yang namanya salib. Banyak orang yang menginginkan yang namanya kemuliaan, tetapi dia tidak menginginkan yang namanya penderitaan. Banyak orang yang menginginkan yang namanya kebangkitan, tetapi dia tidak menginginkan yang namanya kematian. Tetapi hari ini melalui Midras ini saya ingin tegaskan kepada kita, tidak mungkin ada kemuliaan tanpa ada salib. Tidak mungkin ada mahkota tanpa ada yang namanya salib. Dan tidak mungkin ada kemuliaan tanpa ada yang namanya penderitaan. Tidak mungkin ada kebangkitan tanpa yang namanya kematian. Untuk itu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada sebuah konsekuensi di dalam mengiring dan mengikut Tuhan. Kalau kita tahu segala konsekuensi ini, maka dia memberikan penghiburan bagi kita, saudara. Perumpamaan yang kedua yang dia sampaikan tidak lain adalah sama seperti seorang raja yang mau mengadakan peperangan. Dia harus tahu dulu kekuatan daripada
musuh itu. Agar supaya mungkin dia tidak mati konyol. Dia tidak mati konyol. Dan pada akhirnya dia tidak dipermalukan. Ini memberikan sebuah isyarat kepada kita, saudara. Masuklah, kata Yosua, melalui jalan yang sempit. Memang pintunya kecil. Memang jalannya tidak enak. Tetapi ujungnya menuju kepada kehidupan. Menuju kepada keselamatan. Jadi janji, saudara, kebahagiaan, janji kehidupan, janji kesenangan, bukan janji semasa kita di dunia. Tetapi janji itu bersifat nanti. Ibarat kalau saya pinjam bahasa orang seberang, saudara. Mereka berbuat sesuatu, katanya, sebagai tabungan kelak nanti di akhirat. Bukan semasa mereka di dunia. Ajaran Yosua, jangan kumpulkan harta di dunia, tetapi kumpulkanlah harta di sorga. Jangan cari kemuliaan di dunia, jangan cari kepujian di dunia, tetapi carilah kepujian dan kemuliaan di sorga. Sehingga manusia boleh memandang engkau hina, melihat engkau dengan sebelah mata. Manusia boleh memandang engkau rendah, tetapi selama engkau hidup dalam ketaatan kepada firman Tuhan, karena engkau mencintai dan mengasihi Tuhan, maka percayalah, kepujian dan kemuliaanmu itu bukan datang dari manusia. Tetapi kepujian dan kemuliaan kita datangnya dari Tuhan. Maka jangan pernah takut, saudara, ketika kita menunjukkan tentang warna kita. Jangan pernah kita takut untuk menunjukkan bahwa kitalah orang-orang yang memanggil dan menyerukan kepada Yahweh Elohim sebagai Tuhannya orang Israel. Ada banyak orang, saudara, saya saksikan, saya lihat, membuat model TikTok, ya, di YouTube, khotbah yang pendek, ringan, tetapi tidak memasyurkan nama kudusnya. Mereka tidak berani, karena mungkin yang mereka cari yang tadi, kepujian, kemuliaan dari manusia. Supaya banyak yang menonton, supaya banyak yang like, supaya banyak yang memberikan komen-komen yang positif. Sementara kalau saya menyuarakan tentang kebenaran, menyuarakan tentang firman yang adalah isi hati daripada Bapa sendiri, mungkin saya akan dihujat di dalam komen. Mungkin orang tidak senang, orang tidak suka. Tetapi Rasul Paulus memberikan semangat kepada kita. Aku hanya mau berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan, karena aku adalah hamba Tuhan. Seandainya aku masih berusaha untuk menyenangkan hati manusia daripada hati Tuhan, maka sesungguhnya aku bukanlah hamba Tuhan. Itulah sebabnya, saudara-saudaraku, hari ini melalui midras ini kita kembali diingatkan, mungkin ada tantangan, mungkin ada pergumulan, mungkin ada persoalan. Bahkan ketika kita kembali kepada ajaran-ajaran yang benar, mungkin seperti kita sedang melawan arus yang kencang. Tetapi saya mau katakan kepada kita, jadilah ikan yang hidup, yang siap melawan arus. Bukan ikan yang mati, yang justru akan dibawa arus. Tetapi kalau ikan hidup, dia siap melawan arus. Sekalipun banyak hambatan di depan, sekalipun banyak tantangan di depan, tetapi kita akan tetap maju terus. Karena ingat, saudara, kita semua adalah hamba Tuhan. Akan ada waktunya Dia sebagai hakim yang adil, yang akan memberikan vonis. Semua manusia
akan mempertanggungjawabkan sesuai dengan iman dan perbuatannya. Hari-hari ini mungkin banyak orang berkata, saya tidak suka dengan nama Yeshua. Hari-hari ini mungkin banyak orang berkata, saya tidak suka dengan nama Yahweh. Hari-hari ini mungkin banyak orang berkata, saya tidak suka dengan yang namanya Torah. Hari-hari ini mungkin ada orang berkata, saya tidak suka dengan yang namanya Israel. Saya benci yang namanya bahasa Ibrani. Tetapi saya mau beritahukan kepada saudara, akan ada waktu dan masanya di mana Dia sebagai hakim yang adil mengizinkan semua ini terjadi dalam hidup kita, seperti benih yang tumbuh di tengah-tengah ilalang. Mungkin saat ini belumlah saat untuk penuaian itu, belumlah saat untuk memilah-milah mana yang gandum, mana yang ilalang. Tetapi percayalah, akan ada waktu dan saatnya. Itulah sebabnya kuatkan hati kita, bangkitkan semangat kita. Jangan pernah takut lagi menyuarakan kebenaran ini. Karena ingat, bukan kita yang membela kebenaran ini. Kita hanya menjadi alat kebenaran. Biarkan sang pemilik kebenaran itu yang akan membela isi hatinya. Tuhan kiranya memberkati kita semua siang hari ini. Dan biarlah melalui midras ini, Kehilaf Penuai boleh semakin dikuatkan. Haleluya.